Selamat datang di pertemuan terakhir mata kuliah Ilmu Pasca Panen Ternak. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang komposisi kimia, kualitas, dan uji kualitas telur. Jadi di sini kita akan melihat nanti komposisi nutrisi yang ada di dalam telur, kemudian kualitasnya baik secara mikrobiologi atau secara fisik, kemudian kandungan-kandungan nutrisi yang secara spesifik ya, dan terakhir ada bagian uji kualitas telur, termasuk whole unit, indeks kuning telur, indeks putih telur. Di sini kita melihat perbandingan komposisi protein, lemak, karbohidrat, dan air antara putih telur dan kuning telur. Kalau kita perhatikan di sini bahwa sebenarnya antara ayam kampung dan ayam ras ya. Ayam kampung ayam yang dipelihara oleh masyarakat, biasanya dipelihara secara umbar seperti itu ya. Kemudian kalau untuk ayam ras ini adalah ayam petelur yang memang dikembangkan dari jenis ayam petelur. Ini disebut ayam ras, tetapi sebenarnya mungkin ayam Plymouth Rock, ayam petelur Sussex, ayam hibrida seperti itu yang ada di Indonesia ya, sebagai contohnya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ternyata protein, lemak, karbohidrat, dan air itu untuk bagian putih telur ya, ini tidak terlalu jauh berbeda, hanya sedikit selisih, sangat sedikit ya, bahkan ada yang sama di sini. Kalau kita misalnya melihat protein di ayam kampung, pada putih telur proteinnya sekitar 10,9%. Kemudian kalau di ayam ras 9,7. Kalau kita lihat di sini hanya beda 0,3. Sangat sedikit ya. Sama halnya untuk protein kuning telur ayam kampung dan ayam ras. Ini 16,5 untuk protein kuning telur ayam kampung, dan untuk ayam ras itu proteinnya hanya 16. Jadi sekitar 0,5 doang saja perbedaannya ya, sedikit seperti itu. Kemudian untuk lemak ini tidak ada dengan 0,03, itu juga sangat sedikit ya perbedaannya ya. Bisa saja memang kalau menggunakan perhitungan yang lebih detail ya, di sini dapat 0,03. Jadi untuk hasil penelitian ada yang mengatakan bahwa lemak yang terkandung di putih telur itu ada sekitar 0,03. Jadi ada juga yang mengatakan tidak ada. Mungkin karena ini 0,03 ya. Sehingga kalau kita yang amati, pengetahuan sekarang kan mengatakan bahwa ya putih telur protein semua, kemudian kuning telur mengandung lemak semua, seperti itu. Tetapi untuk beberapa hasil penelitian ternyata menunjukkan bahwa di putih telur tersebut ternyata masih ada lemak sekitar 0,03%, gitu ya. Kemudian kalau untuk kuning telur ini 32 untuk ayam kampung ya lemaknya. Kalau untuk ayam ras 30, itu juga beda 2,6 ya. Itu tergolong sedikit lah, masih tidak jauh seperti itu. Baiklah, sekarang kita masuk ke kandungan protein dan asam amino yang terdapat di dalam telur. Jadi di sini dikatakan bahwa telur mengandung banyak sekali asam amino, jenis-jenis asam aminonya. Di slide selanjutnya kita akan melihat asam amino apa saja yang terkandung di dalam telur ini. Jadi di sini dikatakan bahwa telur ini mengandung metionin atau asam amino esensial yang tinggi ya. Di sini juga dikatakan bahwa 2 telur mengandung 31 sampai 121% total asam amino yang kita butuhkan dalam satu hari. Itu udah berlebih ya. Di sini kita lihat 121, itu udah melebihi 100% atau sudah melebihi kebutuhan protein asam amino kita. Kalau tidak salah sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa telur ini merupakan salah satu produk pangan yang komposisi protein asam aminonya itu sangat lengkap. Sehingga di sini sering dibuat atau dijadikan sebagai patokan penentuan mutu bahan pangan lain. Jadi karena kandungan asam aminonya selengkap itu, seperti itu. Jadi dia semacam dijadikan pembanding dengan kandungan protein atau asam amino dari pangan-pangan yang lain. Nah, pada tabel ini kita melihat kandungan asam amino yang terdapat di dalam telur. Pada tabel ini yang ditandain atau di checklist merah itu merupakan asam amino esensial, ya. Jadi di tabel ini kita melihat kandungan asam amino esensial dan non esensial yang terdapat di dalam telur. Ini banyak ya. Terdapat 18 asam amino yang terdapat di dalam telur ini, dan ternyata 10 diantaranya adalah asam amino esensial. Oke,
seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa asam amino esensial atau pengertian esensial di sini adalah tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Jadi harus kita pasok dari luar seperti itu. Jadi kalau kita membutuhkan asam amino ini yang ada di dalam tabel ini, itu benar keadaannya. Lalu untuk beberapa asam amino yang memang tidak disintesis di dalam tubuh kita, asam amino esensial ya, maka harus kita konsumsi dalam bentuk makanan. Kalau memang ini asam amino yang non esensial, maka kalau kita tidak mengonsumsinya dari makanan, seharusnya kita tidak mengalami kendala atau berpengaruh buruk ke dalam tubuh kita. Karena pada dasarnya asam amino non esensial ini bisa disintesis di dalam tubuh kita untuk digunakan tubuh kita juga. Berbeda dengan esensial, harus dipasok dari luar. Dan di sini disebutkan bahwa telur ternyata mengandung 10 jenis asam amino esensial yang kita butuhkan untuk metabolisme kita. Berikutnya ini ada lemak. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya, bahwa kandungan lemak itu paling banyak di yolk. Atau bahkan ada suatu pendapat yang mengatakan, kita sebagai orang awam ya, kita seringkali beranggapan bahwa albumin itu adalah protein dan kuning telur itu adalah lemak. Seperti itu. Tetapi ternyata kita juga mengetahui bahwa di kuning telur banyak juga protein. Kemudian di albumin terdapat sedikit lemak. Meskipun ada hasil penelitian yang mengatakan tidak ada, tetapi ada beberapa hasil penelitian yang mengatakan bahwa kandungan lemak yang ada di albumin itu adalah sekitar 0,03%. Oke, di sini disampaikan bahwa yolk atau kuning telur ternyata mengandung banyak sekali asam lemak esensial. Jadi sama pengertiannya, pokoknya kalau esensial itu adalah substansi yang tidak bisa disintesis di dalam tubuh kita, zat yang tidak bisa disintesis di dalam tubuh kita sehingga kita membutuhkan dari luar berupa makanan ya. Jadi ternyata telur ini, si kuning telur itu mengandung banyak asam lemak esensial. Ini tinggi oleat katanya. Jadi oleat itu adalah omega 9. Oke. Berikutnya di sini kita akan melihat kandungan lemak per 100 gram telur. Jadi kalau untuk lemak jenuh totalnya ya dari telur itu utuh itu 3,100. Kemudian dari kuning telur saja itu kalau dibandingkan proporsinya ya 9,54. Oke, di sini yang penting kita perhatikan bahwa kalau kita melihat ini sebagai lemak ya, terkadang kita juga memikirkan lemak ini hanya sesuatu produk makanan yang berbahaya kepada tubuh kita karena berkaitan dengan kolesterol yang ada di dalam darah kita, yang kita kaitkan juga dengan penyumbatan pembuluh darah seperti itu. Tetapi pada faktanya lemak yang terkandung di dalam telur ini juga ya banyak juga merupakan lemak yang baik. Di sini lemak tidak jenuh tunggal, kemudian lemak tidak jenuh ganda atau PUFA ya, polyunsaturated fatty acid, itu yang sangat bagus untuk kita gitu. Jadi di sini ada sekitar 4,205. Ini juga kalau kalian lihat kolesterol, lecitin, sepalin. Misalnya kita kalau berfokus melihat kolesterol ini ya, meskipun ada kandungannya sebesar yang tertera di dalam tabel ini, ternyata kita juga harus mengetahui bahwa beberapa hormon untuk reproduksi ya, itu membutuhkan kolesterol atau komponen lemak. Sehingga kita tidak bisa sepenuhnya menerima bahwa kolesterol itu tidak baik seperti itu. Berikutnya di sini yang ketiga adalah mineral. Telur itu mengandung disebut ini 5 mineral ya. Ada zat besi, fosfor, kalsium, sodium, dan magnesium. Masing-masing mineral ini kita butuhkan untuk metabolismenya kita. Oke? Dan di sini dikatakan bahwa si telur ini ternyata mengandung mineral yang cukup lengkap. Salah satu yang bisa dikategorikan lengkap seperti itulah, salah satu yang paling lengkap. Jadi dengan kandungan seperti ini sudah disebutkan bahwa telur ini merupakan produk pangan yang memang kandungan nutrisinya sangat lengkap. Di samping tadi protein, asam amino, lemak, kemudian mineral, ini nanti ada juga vitamin yang akan kita bahas di bawah. Jadi kandungan yang sangat lengkap, kandungan mineral yang sangat lengkap ini hanya sedikit berselisih ya, berselisih dengan susu. Jadi kalau kita sebutkan tadi si proteinnya salah satu yang terbaik, ternyata kalau untuk mineralnya
Ini sangat baik juga. Jadi susu sama telur itu merupakan produk pangan yang memang mengandung mineral dan nutrisi yang lain yang sangat bagus ya. Jadi di sini dikatakan bahwa si telur ini mengandung mineral yang kalah sedikit jumlahnya atau lengkapnya dibandingkan dengan susu gitu. Jadi salah satu yang paling lengkap juga. Susu dan telur merupakan salah dua produk makanan memang yang memiliki komponen nutrisi yang sangat baik dan lengkap. Di samping mineral yang sudah disebutkan tadi, ternyata di sini kita melihat ya, komposisi mineral dalam telur yang dapat dimakan per 100 gram. Terdapat 12 jenis mineral yang terdapat di dalam telur ya, dan jumlahnya ini sangat bervariasi ya. Ada yang sangat banyak, misalnya klorin 174, kemudian ada fosfor 178, ada sulfur 164, kalsium yang tinggi juga 50, ini beragam ya. Jadi ini semuanya tetap kita butuhkan untuk tubuh kita. Jadi dengan kandungan mineral pada telur dengan bobot per 100 gram ini ya, itu sudah banyak bisa memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan mineral kita maksudnya. Jadi dengan mengonsumsi telur, itu juga sudah satu telur ya, dengan mengonsumsi satu telur atau dua ini sih kita sebut 100 gram ya, itu sudah banyak memberikan nutrisi yang sangat lengkap dalam jumlah yang lumayan banyak ke dalam tubuh kita untuk kebutuhan kitanya. Oke, yang keempat ini adalah vitamin. Jadi vitamin yang terkandung di dalam telur itu beragam ya. Dan dikatakan bahwa kandungan vitamin yang ada di dalam telur itu lengkap. Kecuali, di sini dikatakan bahwa semua vitamin terkandung di dalam susu kecuali vitamin C dan K gitu. Di tabel ini kita melihat ada 13 jenis vitamin yang ada di dalam telur. Ini lumayan luar biasa ini ya. Mengandung semua vitamin kecuali vitamin C dan K. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata vitamin A-nya sangat tinggi. 634. Ini sangat tinggi ya. Kita juga melihat ya kolin 430 gitu. Sebagai pertimbangan ya, kita bisa mengetahui bahwa ketika kita memecahkan telur, kita akan menemukan yolk yang warnanya itu kuning atau orange atau merah seperti itu. Dan itu merupakan pigmen warna. Jadi pigmen warna ini juga bisa semacam indikator ya, seperti kita tahu lah. Sayur yang berwarna itu mengandung tinggi vitamin A. Jadi kalau si yolk itu mengandung warna yang bagus, beta karoten yang kita sebutkannya bisa jadi, maka ini merupakan suatu pertanda bahwa telur tersebut mengandung vitamin A yang sangat tinggi. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai patokan sederhana ya. Kalau memang suatu produk makanan ini memiliki warna, meskipun kita biasanya hanya mengetahui tentang warna yang terkandung dalam suatu produk makanan itu menandakan kandungan vitamin A salah satunya ya, misalnya untuk sayur seperti itu atau buah-buahan seperti itu. Ternyata warna yang terkandung di dalam yolk itu juga suatu menandakan bahwa telur itu mengandung vitamin A yang tinggi seperti itu. Karena memang kalau kita memberikan pakan yang rendah vitamin A-nya atau beta karotennya atau zat warna di dalam pakan itu, maka nanti yolknya itu pun akan memiliki warna yang tidak terlalu pekat sesuai warnanya, entah itu orange, entah itu kuning, atau entah itu sedikit kemerahan seperti itu. Jadi kandungan vitamin yang diberikan dalam pakan itu akan sangat berpengaruh terhadap warna si yolk kelak. Berikutnya kita melihat di sini kandungan karbohidrat yang terdapat di dalam telur. Jadi hasil penelitian mengatakan bahwa kandungan karbohidrat yang ada di dalam telur itu hanya berkisar 1% ya. Dari total telurnya itu sekitar 1%. Di tabel ini kita melihat kandungan karbohidrat yang ada di dalam telur itu terdiri dari lokasinya ada di dua, yaitu di albumennya dan satu di yolknya. Kalau kita lihat di sini ternyata kandungan karbohidrat yang paling banyak itu terdapat di yolk si telurnya. Di yolk telurnya itu berkisar 1%, kemudian di albumennya itu sekitar 0,90. Ini termasuk kategori rendah ya, karena kita juga sudah mengetahui bahwa telur itu, kalau kita bicara telur, pasti kita memikirkan dua hal. Yang pertama di yolknya itu adalah lemak, kemudian di albumennya itu adalah protein. Jadi kita tidak pernah semacam berpikir bahwa telur mengandung karbohidrat yang tinggi, tidak seperti itu. Jadi kalau kita bicara telur, pasti kita yang pikirkan adalah lemak dan protein.
Oke, di sini di gambar ini, di slide ini, kita bisa mengetahui semacam ini ya, semacam tes sederhana lah, yang bisa kita jadikan untuk mengetahui kualitas suatu telur, sebutir telur seperti itu. Jadi secara sederhana kita bisa mencobakan ini. Misalnya kalau kalian mendapatkan atau membeli telur yang kalian curigai bahwa kualitasnya sudah tidak terlalu baik, maka kalian bisa melakukan semacam penelitian sederhana seperti yang ada di dalam gambar ini. Yang pertama, kita butuh telur yang akan kita uji ya. Kemudian nanti kita jadikan wadah, semacam wadah ya, bisa gelas atau media yang semacam itu. Kemudian kita isikan air. Di sini bisa kita lihat bahwa semakin telur itu sudah berumur panjang ya, atau disimpan dalam waktu yang lama, kemudian kualitasnya juga bisa dikatakan menurun seperti itu. Dengan begini kita bisa mengetahuinya. Kalau telur itu ketika dicelupkan ke dalam air langsung tenggelam ke bawah, berarti itu telurnya masih bagus dan segar. Dalam artian di sana bahwa itu bisa kita simpulkan itu baru diambil atau diperoleh dari suatu peternakan atau baru dibeli dari suatu peternakan ya, bukan merupakan telur yang sudah lama disimpan. Kemudian kalau 1 minggu sudah ada sedikit mengambang telurnya, kemudian kalau sudah semakin lama dia juga akan semakin ke atas. Kalau telurnya sudah sangat tua atau disimpan dalam waktu yang sangat lama, maka si telur itu akan mengapung. Kenapa hal ini terjadi? Sebenarnya ini berkaitan erat dengan kantong udara yang terkandung di dalam telur, yang terdapat di dalam telur ya. Jadi kantong udara itu yang di bagian tumpul ya. Itu semakin lama dibiarkan si telurnya di suhu ruang, maka si kantong udara itu akan semakin membesar. Jadi kalau semakin besar kantong udaranya, maka ketika telur itu dicelupkan ke air, maka telur tersebut akan cenderung mengapung karena semakin banyak udara yang terkandung di dalam telur itu. Itu juga bisa menandakan bahwa telur itu sudah terlalu lama disimpan. Karena penyimpanan yang sangat lama akan berpengaruh terhadap volume kantong telur yang terdapat di dalam telur ini. Itu juga menandakan sebenarnya terdapat juga penurunan kekentalan yolk, kekentalan albumen seperti itu. Tetapi secara sederhana kalau dengan mencobakan seperti ini, kalau sampai telurnya sudah terapung berarti telurnya sudah dikatakan tidak bagus. Karena si kantong udara tadi, kantong udara yang besar itu juga menandakan bahwa sudah ada perubahan-perubahan kekentalan yolk dan albumen yang merupakan penentu kualitas telur. Oke, kita melihat di sini kualitas telur itu dibagi dua. Yang pertama kualitas eksternal dan yang kedua adalah kualitas internal. Kalau eksternal itu berarti dari luar, kalau internal itu berarti dari dalam. Di sini kita melihat kalau kualitas eksternal itu bisa dilihat dari bentuk, warna, tekstur, keutuhan, dan kebersihan kerabangnya. Kemudian kalau untuk internal, kita bisa melihat kekentalan putih telur, kemudian warna kuning telur, kemudian posisi kuning telur, kemudian bintik darah pada telur. Kalau di sini kita melihat ya, ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kualitas telurnya. Nanti di tabel berikutnya, di slide berikutnya kita akan melihat bahwa sebenarnya poin-poin yang disebutkan di sini bisa digunakan untuk menentukan kualitas si telur tersebut masih bagus atau tidak, baik atau sudah buruk seperti itu. Oke, di sini kita melihat semacam tabel ya. Tabel kita melihat di sini untuk mengetahui kualitas mutu kualitas hampir sama artinya. Kualitas fisik telurnya ini berdasarkan SNI. Jadi ada kondisi kerabangnya seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Bentuknya ada yang normal, ada abnormal seperti itu. Jadi kalau sudah mutu 3 ini yang di tabel tersebut, kalau sudah abnormal itu bisa saja si unggasnya itu mengalami penyakit. Ada 2 jenis penyakit yang memang berpengaruh terhadap si unggas tersebut yang bisa memengaruhi bentuk telurnya. Jadi kalau sudah mutu 3 ini sudah abnormal berarti telurnya itu bisa saja kerabangnya berbentuk lain, tidak elips seperti itu ya. Kemudian ada juga kerabangnya yang ternyata kasar atau sedikit ada yang menempel, terlihat seperti menempel di sana. Kemudian bentuknya memang yang tidak kayak telur seperti itu. Kadang-kadang bentuk telur yang aneh itu akan bisa lebih cenderung terjadi ya kalau memang si ternaknya itu terserang penyakit. Kemudian di sini juga kehalusan kerabangnya juga diperhatikan, ketebalannya, keutuhan hingga kebersihannya.
Kalau banyak noda dan sedikit kotor itu nanti kualitasnya bisa masuk mutu 3 seperti itu. Di sini juga kita melihat ada kondisi kantong udara ya. Kalau memang kedalaman kantong udaranya itu 0,5 cm, berarti itu telurnya masih baru. Kalau telurnya masih baru, berarti otomatis tidak terjadi penurunan kualitas atau kekentalan si putih telur dan si kuning telur. Kemudian kalau sudah 0,5 sampai 0,9 cm, itu sudah masuk mutu 2. Dan kalau si kantong udaranya itu sudah hampir 1 cm ya, maka itu sudah masuk mutu 3. Jadi semakin hari, seperti yang dijelaskan sebelumnya, semakin hari semakin bertambah penyimpanan telur, maka kantong udaranya juga akan semakin besar. Di sini kita juga melihat kondisi putih telur. Ada kebersihan, kekentalan, kemudian indeksnya. Kalau memang untuk kebersihan ya, bebas bercak darah, seperti yang sudah disebutkan di awal ya. Bebas bercak darah atau benda asing lainnya. Terus kemudian si putih telurnya itu kental. Sama ya, kalau memang untuk penurunan mutu nanti berarti bisa sedikit encer atau memang ada sedikit noda di dalam telur tersebut. Kemudian kalau untuk indeks nanti kita akan pelajari di belakangnya. Ini indeks putih telur misalnya 0,134 sampai 0,175. Dan kemudian kalau dia semakin membesar berarti si telurnya itu memang sudah mengalami penurunan kualitas. Ini sampai 0,091. Oke, kalau untuk kondisi kuning telur, ini juga ada bentuk, posisi, penampakan batas, dan kebersihan serta indeksnya. Jadi kalau untuk bentuk si kuning telur ini dikatakan harus bulat. Kalau sudah agak pipih berarti penurunan kualitas, dan kalau sudah sampai pipih itu sudah penurunan kualitas yang lebih tinggi ya. Jadi si yolknya itu harus bulat, terlihat bulat seperti itu. Semakin dia semakin ke pipih atau semakin tingginya semakin rendah seperti itu kan menandakan bahwa itu sudah semacam terjadi kekentalannya sudah berkurang seperti itu. Maka nanti si kuning telurnya itu bisa dikategorikan menjadi kuning telur yang telah mengalami penurunan kualitas. Di sini juga dikatakan bersih sudah jelas, harus bersih. Kemudian penampakan batas itu tidak jelas. Maksudnya adalah kita melihat telur itu masih utuh seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada indeks. Kemudian kita juga melihat di sini indeks si kuning telurnya. Ini 0,458 sampai 0,521 adalah indeks kuning telur yang paling bagus. Kemudian kalau sudah semakin mengecil berarti si indeks kuning telurnya sudah semakin buruk atau rendah ya. Jadi kalau untuk baunya khas, sama-sama khas itu bau telur, kita sama-sama tahu bau telur seperti apa. Nanti untuk perhitungan, kalau yang lain kan bisa kita lihat seperti itu kebersihannya bagaimana. Tetapi kalau untuk indeks ini, indeks kuning telur, indeks putih telur, nanti di slide berikutnya kita akan melihat rumus untuk menghitung indeks putih telur dan indeks kuning telur ini. Di slide berikut kita akan melihat ini standar nasional Indonesia untuk mikroba yang terdapat di dalam telur tersebut. Jadi kalau total plate count itu 1 kali 10 pangkat 5. Ini coloniform unit ya. Jadi setelah dilakukan penghitungan itu minimalnya hanya bisa 10.000 koloni sel. Kemudian kalau untuk coliform hanya 100 koloni. Kemudian untuk Escherichia coli hanya berkisar 50. Dan Salmonella harus negatif. Karena apa? Salmonella ini, Escherichia coli juga harus sedikit ya. Salmonella dan Escherichia coli ini termasuk jenis bakteri yang bisa membuat kerusakan telur. Bukan hanya kerusakan ya. Setelah dia mengalami kerusakan atau si telurnya mengalami kerusakan, kedua jenis bakteri ini ada juga untuk beberapa spesies tertentu ya. Untuk beberapa jenis tertentu ada juga yang bisa menghasilkan racun yang bisa membahayakan si konsumen yang akan mengonsumsi telur tersebut. Jadi si mikroba ini tidak hanya berurusan dengan masa simpan telur tersebut. Karena kalau semakin banyak mikroba yang terdapat di dalam telur itu, maka akan semakin banyak juga mikroba yang bisa memasuki telur melalui pori-porinya. Dengan demikian maka telurnya di dalam nanti akan rusak. Nah, secara lebih jauh lagi, tadi kan sudah itu berurusan dengan masa simpan telurnya. Lebih jauh lagi kita membahas di sini masalah keamanan pangan. Karena biar bagaimanapun, keamanan pangan itu seperti kita sudah menjelaskan ini di awal bahwa untuk produk pangan kita harus mempedulikan, mengutamakan keamanan pangan tersebut, lalu komposisi nutrisi yang akan kita peroleh dari sana. Karena
sebagaimanapun komposisi nutrisi yang terdapat di dalam pangan tersebut, tetapi kalau berbahaya kepada kita, maka itu tidak bisa diterima, tidak boleh terjadi seperti itu. Sama untuk telur ini, jadi harus aman dulu. Jadi ini juga erat kaitannya dengan mikroba yang ini. Di samping untuk masa simpannya, itu juga berkaitan erat dengan kemungkinan akumulasi toksin yang ada atau mungkin ada di dalam telur tersebut sebagai hasil metabolisme dari mikroba-mikroba yang ada di sana, terutama mikroba patogen. Oke, dari gambar yang di awal tadi kan ini penjelasannya lebih lanjut ya. Pada tabel kualitas telur itu juga kita sudah melihat bahwa untuk mutu 1, mutu 2, dan mutu 3 itu sudah terlihat kedalaman si kantong udara tersebut. Jadi ini nanti kalau kita ingin mengamati telur, biasanya kita menggunakan jangka sorong ya untuk mengamati ini. Kalau tidak, menggunakan penggaris. Jadi kita buka telurnya, kita lihat bagian kantong udaranya, kemudian kita ukur kedalamannya berapa. Jadi sudah disimpulkan juga tadi, semakin dalam berarti kantong udaranya sudah semakin besar. Si kantong udara semakin besar tetap berarti telur itu sudah semakin rusak seperti itu, atau disimpan dalam waktu yang lebih lama. Oke, itu juga kaitannya erat dengan si kualitas atau kekentalan si putih telur dan si kuning telur tadi. Kalau si kantong udaranya sudah semakin besar, berarti itu sudah disimpan dalam waktu yang lama. Dan dengan demikian itu juga berpengaruh terhadap si kekentalan itu tadi, kekentalan si putih telur dan kuning telur. Kenapa selalu kita bicarakan kekentalan si putih telur dan kuning telur? Itu juga bisa menjadi indikator si telur itu sudah lama disimpan atau tidak. Karena perubahan kekentalan si kuning telur dan si putih telur adalah indikator penurunan kualitas telur. Oke, di slide ini kita melihat cara untuk menghitung indeks putih telur. Jadi secara sederhananya, indeks putih telur itu adalah tinggi putih telur dibandingkan dengan rata-rata garis tengah panjang dan pendek putih telurnya. Maksudnya apa? Ini dilihat di rumus ini ya. Kita bisa melihat indeks putih telur atau IPT atau IP indeks putih telur T per setengah L1 tambah L2. Jadi L1 itu diagonal kita sebut ya, diagonal panjang, kemudian L2 diagonal pendek. Itu bisa dibalik tidak apa-apa. Karena kita hanya ingin melihat diagonal ketika ini si telurnya harus dipecahkan dulu. Jadi setelah dipecahkan kita anggap seperti yang di gambar ini ya. Kalau di gambar ini berarti kita sudah melihat, meskipun di gambar ini tidak terlalu jelas ya yang mana diagonal pendek dan mana diagonal panjangnya, tetapi kalau kalian perhatikan lebih rinci ya, lebih terperinci, sebenarnya diagonal pendeknya di sini bisa L1. Kemudian diagonal panjangnya adalah L2. Jadi maksudnya kalau misalnya si telur itu dipecahkan kemudian terlalu jauh, maka kita harus menentukan yang mana diagonal pendek, yang mana diagonal terpanjangnya. Itu tergantung nanti si kuning telurnya mengarah kemana, kemudian si putih telurnya itu kan tersebar. Kita si putih telurnya itu akan tersebar dalam bentuk yang tidak selalu seperti yang terlihat dalam gambar ini. Jadi bisa saja dia semacam memencar seperti itu. Jadi kita cari titik yang paling jauh semacam diagonal ya, kemudian titik yang paling dekatnya diagonal pendek, diagonal panjangnya seperti itu. Kemudian untuk tinggi si putih telur ini, carilah ketika sudah dipecahkan ya, carilah titik putih telur yang paling kental supaya tingginya nanti lebih mudah juga diidentifikasi, dan yang seharusnya memang tinggi si putih telur yang kita gunakan untuk mengetahui indeks putih telur ini adalah bagian putih telur yang memang paling kental. Jadi nanti bisa juga lebih mudah kita menghitung tingginya, lalu dimasukkan ke dalam rumus ini. Nanti setelah dapat bisa dihubungkan dengan standar nasional Indonesia tentang kualitas telur seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke, sekarang untuk indeks kuning telur. Indeks kuning telur itu adalah tinggi kuning telur dan diameter kuning telur. Mungkin kalian bisa bertanya-tanya kenapa ini diameter kuning telurnya hanya satu, berbeda dengan si albumen tadi yang di awal itu. Jadi kalau si ini ya, di yolk ini biasanya kalau kita untuk menghitung indeks kuning telurnya, kita tidak akan menghitung kalau memang si yolknya itu sudah pecah. Seperti itu. Tidak bisa dihitung kalau si yolknya sudah pecah. Jadi makanya yolknya itu kan pasti bulat itu. Kalau kita pecahkan si telurnya, yolk itu pasti bulat. Jadi diameternya hanya bisa satu digunakan, tidak apa-apa. Karena pasti sudah bulat.
Kemudian kalau tinggi kuning telurnya, ini juga bisa menggunakan ini ya, ada semacam alat yang nanti di slide selanjutnya ada nanti alat semacam itu bisa kalian lihat. Kemudian kita juga bisa menggunakan tusuk gigi. Jadi tusuk gigi kita tusukkan ke bagian tengah si kuning telur ini, nanti akan ada bagian si tusuk gigi tersebut yang terkena yolknya. Kemudian kita cabut kembali, lalu kita ukur menggunakan penggaris berapa sentimeter atau berapa mili gitu ya. Itu yang akan kita gunakan untuk mengukur tinggi kuning telur ini. Untuk diameter kuning telur bisa menggunakan jangka sorong seperti yang terdapat pada gambar ini. Setelah data keduanya, tinggi dan diameternya dapat, maka bisa dimasukkan ke dalam rumus ini untuk mengetahui indeks kuning telurnya. Oke, yang terakhir di sini adalah Howe unit. Howe unit itu adalah korelasi bobot telur dengan tinggi putih telur. Jadi menggunakan rumus ini ya, kita harus menggunakan rumus ini dan kita harus mengetahui tinggi albumen dan bobot telurnya. Bobot telurnya ditimbang dulu. Kemudian tinggi albumennya bisa diukur menggunakan ini. Oke, alat ini ya. Penghitungan tinggi albumen ini bisa juga digunakan untuk yang saya sebutkan tadi, untuk penghitungan indeks putih telurnya. Kalau kalian lihat di gambar ini, lebih rinci ya. Kita menghitung bagian albumen yang paling tengah. Paling tengah itu berarti yang paling kentalnya masih di sini. Jadi albumen itu kan ada dua juga sebenarnya. Satu bagian yang paling kental, satu yang bagian tidak terlalu kental, seperti itu, atau lebih sedikit cair gitu. Jadi kalau yang kita perlukan untuk penghitungan rumus ini, baik untuk indeks putih telur maupun si Howe unit, kita harus mengukur tinggi bagian yang paling kental, seperti itu. Jadi rumusnya adalah 100 logaritma, nanti ada buka kurung dulu ya, H atau si tinggi albumennya plus 7,57 dikurang 1,7 kali W itu adalah bobot telurnya, lalu dikali 0,37. Nilai Howe unit yang paling tinggi itu adalah 100 ya. Jadi kalau ada telur yang baru ditelurkan, lalu kita ukur Howe unitnya, maka nilai yang akan dapat itu adalah 100. Tetapi kalau semakin lama disimpan, berarti kan ada penurunan kualitas telur seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada terjadi penurunan kekentalan si putih telur juga. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap Howe unit ini, karena yang digunakan adalah tinggi albumennya. Dengan demikian, semakin hari disimpan, maka Howe unit ini akan semakin menurun. Howe unit untuk yang baru ditelurkan tadi atau telur yang masih sangat segar adalah 100. Kemudian kalau yang masih bisa dikategorikan bagus adalah 75, dan kemudian kalau sudah mencapai 50 ke bawah, itu Howe unitnya sudah buruk atau tidak baik ya. Berarti kalau sudah Howe unitnya sudah 50 ke bawah, itu menandakan bahwa kerusakan pada telur itu sudah semakin banyak. Dengan demikian, maka kualitasnya juga bisa dikategorikan tidak terlalu baik. Karena penurunan-penurunan kualitas tadi itu, kita bicara kualitas di sini berarti si telur adalah kekentalan siol, kekentalan si albumen, seperti itu. Baiklah, demikian yang bisa disampaikan untuk komposisi kimia, kualitas, dan uji kualitas telur ya. Jadi kita sudah mengetahui tadi ternyata kandungan-kandungan nutrisi si telur itu apa. Mulai dari lemak, protein, vitamin, mineral, dan segala macamnya ya. Termasuk asam amino esensial, termasuk asam lemak esensial, kemudian sedikit perbedaannya dengan mineral yang terdapat dalam susu seperti itu, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kandungan mineral si telur ini hanya kalah sedikit dibandingkan dengan susu. Kita juga sudah melihat kandungan karbohidratnya apa saja atau jumlahnya berapa. Lalu kita juga secara sederhana bisa melakukan uji kualitas telur dengan cara digambar tadi ya, mencelupkan telur ke dalam air seperti itu. Kita juga sudah bisa mendeskripsikan kualitas telur secara eksternal dan internal apa, hal-hal yang perlu diperhatikan baik untuk fisik sampai ke mikrobanya, seperti itu, berkaitan dengan cemaran yang kemungkinan atau mungkin berbahaya kepada kita sebagai konsumennya. Kemudian kita juga sudah tahu kira-kira ketebalan si kedalaman si kantong udara itu yang baik atau yang sudah tidak baik ya, dengan penyimpanan yang lama seperti itu akan berpengaruh terhadap si kantong udaranya. Lalu yang terakhir kita sudah juga mengetahui indeks putih telur, indeks kuning telur, dan Howe unit yang masing-masing merupakan suatu standar kualitas pada telur. Oke,
Demikian yang bisa disampaikan untuk materi ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.